Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah subuh di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rimah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita tetap membahas tentang ini. Cuma ngulangin aja. Yang pertama, semua agama apapun, saya sedang mau merubah kekristenan itu dari cinta kasih golongan menjadi cinta kasih universal. Saya mau merubah itu. Karena kita ini terotak-otak karena apa? Agama. Semua agama, kembali lagi, percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang sempurna. Mau panggilannya apapun terserah. Saya nggak mau ributin dulu. Tapi semuanya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang sempurna. Jalan-jalannya sempurna. Makanya ada istilah Tuhan adalah apa? Tempat milik kesempurnaan, dan manusia adalah milik apa? Kepunyaan apa? Hilaf dan kesalahan. Jadi yang milik kesempurnaan itu adalah Tuhan. Tapi heran, kita tahu bahwa Tuhan itu sempurna, tapi tak seorang pun manusia yang mau mengikuti Tuhan. Alasan yang pertama adalah apa? Waktu. Karena kelamaan dia. Agama apapun kelamaan berdoa, bukan hanya Kristen doa. Ya Allah, ya Robi, tolonglah hamba-Mu. Berdoa kan terus semuanya. Yang satu Kristen, ya Tuhan Yesus. Yang ada lagi, ya Gusti. Ya semuanya berdoa dengan caranya masing. Semuanya berdoa.
Tapi ditunggu-tunggu kelamaan, kapan? Waktunya sudah mepet. Kita kan punya masalah masing-masing. Ada yang mau bayar uang sekolah, ada yang mau bayar kontrakan, ada yang mau bayar utang, banyak lah pokoknya. Keperluannya apa? Apalagi hari ini udah nggak ada beras di dapur. Kalau nggak dikirim duit hari ini juga, gimana? Lalu manusia biasanya, ya kan, karena kelamaan nunggu nggak datang-datang, lalu setiap ada penawaran, hati-hati nih, setiap ada penawaran, nah ini mungkin telaga Tuhan. Jalannya Tuhan, yang pertama apa? Harus rezekinya halal, tidak boleh haram. Tidak boleh hasil kejahatan. Yang kedua adalah kadang-kadang manusia bisa kecewa nunggu waktunya Tuhan kelamaan. Dia berdoa, Tuhan tolonglah saya, bantulah saya. Benar. Lalu dia menginginkan Tuhan itu menolong seperti apa yang dia pikirkan. Menurut saya, setiap orang Kristen kalau berdoa minta pertolongan Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Kalau udah mepet, Pak, pasti dijawab. Cuma jangan mikirin caranya Tuhan. Banyak kekristenan kita yang kesenin berdoa, habis berdoa dia mikirin caranya Tuhan. Kok nggak tunggu-tunggu, nggak pertolongannya nggak datang-datang. Akhirnya kalau nggak datang-datang, kecewa dengan Tuhan. Saya dengar nih, dengar. Anda kan jarang nonton sosial media kan. Sekarang lagi viral, seorang gadis umur 20 lebih, dia berkata, Tuhan itu omong kosong. Saya sudah cari di gereja, nggak ketemu. Saya sudah cari di kitab suci, tidak ketemu. Saya cari pendeta dan pastor, tidak ketemu Tuhan. Lalu dia bikin konten itu. Saya mati kesempat. Tuhan tidak ada, bohong, terang-terangan di TikTok. Saya sudah berdoa, gak ketemu. Saya sudah minta pertolongan, kosong. Karena apa? Yang kedua tadi, setelah kita berdoa, kita menanti waktunya Tuhan, kita berpikir Tuhan akan nolong seperti apa yang kita pikirkan. Tadi yang pertama apa? Kalau ada tawaran, ini kayak jalannya Tuhan. Kedua, tunggu, nggak ada yang ngantar duit kek, ada yang nolong kek, apa kek gitu. Lalu tunggu kok nggak ada pertolongan. Sebenarnya ada, cuma karena kamu terfokus kepada apa yang kamu pikirkan, pertolongannya gini. Akhirnya pertolongan Tuhan tidak terlihat. Lalu kecewa, itulah. Cari gereja nggak ketemu, cari di kitab suci nggak ketemu, cari pastor dan romo tidak ketemu. Kecewa. Akhirnya ateis. Ya. Karena saya bisa mengatakan itu karena saya mengalami itu. Pernah. Karena saya berpikir Tuhan tuh tolong dengan caranya seperti apa saya pikir. Waktu saya sebelum pulang Bangka, saya sudah berdoa, saya nggak mau pulang Bangka. Tunggu. Biasanya ada yang nge-transfer duit ke 10 juta biasanya. 5 juta, 3 juta, ada itu pertolongan. Tunggu nggak ada. Lalu saya ngelamar di satu perusahaan manajer. Saya dengan keyakinan penuh pasti diterima karena gue pintar ngomong. Itu langsung diinterview, dipanggil bener, ngelamar dipanggil langsung bos yang punya perusahaan yang interview langsung. Ngomong tentang marketing harus begini, Oli Pak. Kalau jual barang itu harus memenuhi 4P namanya: product, place, price, dan promotion. Orang yang sarjana ekonomi keluar kepala saya.
dilihat produknya bagus apa enggak, harga jualnya bagaimana, place tempat jualnya kemana, distribusinya, promotionnya gimana. Place yang penting itu adalah place, medan perangnya di mana. Saya jelasin semua. Kalau Anda sales bagian Pangkal Pinang, saya mau tahu kepada seorang manajer, Anda tahu nggak yang jual oli di Pangkal Pinang itu ada berapa toko dan berapa bengkel? Pasti itu bagi saya nggak kepakai manajer seperti itu. Kita ngomong Pangkal Pinang aja, jangan seluruh Bangka, kebanyakan. Ada itu ada pembagian lagi salesnya kan, wilayah. Harus tahu manajer. Start pertama adalah waktu terima sales yang pertama. Sales itu kan nawarin oli. Semua oli, toko oli dan bengkel yang pernah kamu tawarin, kamu tawarin dia mau atau tidak mau jual, kamu catat nama tokonya apa, bengkelnya apa, semua sales. Dan kasih laporan sama saya. Itu baru namanya marketing manager, strategi perang, namanya analisa SWOT. Kalau luar namanya bos sampai terkagum-kagum ya saya. Oh, interview sebos ya. Saya yakin masih terima jadi manajer. Tunggu, waktunya kontraknya sudah mau dekat, sebentar lagi bisa pesan pesawat, saya mau pulang ya. Benar, dipanggil. Tahu nggak dipanggil sama bagian administrasi HRT. Pak, Bapak diterima di sini, tapi supervisor, Pak. Jadi dari manajer turun satu pangkat. Karena ada yang kita terima manajer juga yang baru. Jadi saya dibawa dia. Saya kecewa dalam hati. Gua lamar manajer, kenapa itu terimanya supervisor? Saya bilang, saya maunya ngelamarnya manajer. Kalau diterima supervisor, yaudah saya nggak jadilah, saya mau pulang kampung aja, saya bilang. Setelah sampai di Bangka, itu saya konsultasi. Sebenarnya Tuhan sudah menolong kita. Kita dibutakan karena udah pusing mikir hidup ini. Secara logika manusia, Tuhan, secara pandangan Tuhan, bisa aja kamu ditaruh di jadi manajer, oke? Bisa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi memang kamu sedang diukur, iman dan rezekinya memang sedang diukur segitu. Kamu sedang dilatih untuk menuju ke sana. Dari visi. Secara logika manusia, saya nggak terima, kecewa. Lo orang menanya, ngelamar manajer, gue terima supervisor. Tapi kan pandangan Tuhan itu beda. Ini udah jalanku, bukan jalanmu. Jadi saya udah sampai banget, coba diterima kemarin. Kan namanya orang baru, kan bos itu juga belum terlalu percaya sama kamu. Apa bener ngomongan kamu tuh prakteknya sehebat itu? Teorinya, apa Pak? Kalau ilmuwan, praktek dulu, baru bikin teori. Kalau kita yang asli itu teori, banyak kan teori, prakteknya nol. Gitu, emang selalu berlawanan kita ya. Tapi permasalahannya, kenapa saya begitu yakin? Gue di bekas supervisor dan bekas sales. Di mana yang gue nggak tahu di gang mana? Jadi saya udah praktek. Jadi gak usah tanya lagi tentang praktek. Tapi mereka kamu orang baru, kan dia tidak bisa mempercayakan kamu itu pimpin ini perusahaan. Makanya dia terima manajer yang lain, kamu di bawahnya. Nanti kita akan nggak tahu. 6 bulan kemudian, setahun kemudian itu manajer berhenti. Mungkin perusahaannya nggak maju-maju, bos berhentiin atau dia mengundurin. Otomatis siapa yang naik? Kamu yang naik jadi manajer, kamu pimpin itu perusahaan. Bukankah engkau bercita-cita untuk memimpin suatu perusahaan? Dulu ambisnya gede, Pak. Jadi bilang, waduh, jangankan 2 gunung emas, 3 gunung emas pun saya lampaui. Kalau dulu jangan main. Sekarang juga keinginan besar. Cuma itu, sekarang lagi disekap, dikurung dulu. Jadi keinginannya nggak keluar. Jadi apa-apa, serahlah.
Setelah Tuhan, karena kamu punya keinginan, tapi jangan, kurungannya jangan dilepas ya. Kalau kurungannya masih ada Pak, ya, kurungannya jangan dibuka. Kalau kurungan dilepas, loncat terbang langit 37 saya. Kayak sunggokok keluar, langsung tarik dari tongkatnya langsung saya. Ya. Karena dikurung dengan gunung 5 jari sama Buddha Gautama Sunggokong itu. Kalau dilepasin sama tong satu, bisa keluar kekuatannya dia. Masih ada serendak. Jadi secara praktek saya teori saya tahu semua. Tapi itu jalannya. Tapi betul saya bilang, kadang-kadang kita memikirkan seperti apa yang kita pikirkan. Itu nggak jalannya Tuhan. Nah setelah prima itu beberapa tahun kemudian, itu berapa puluh tahun, baru kita akan buka. Kebijaksanaanku adalah kebijaksanaan Tuhan. Pikiranku adalah pikiran Tuhan. Ucapanku adalah ucapan Tuhan. Perbuatanku adalah perbuatan Tuhan. Langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Dan waktuku adalah waktu Tuhan. Baru kebukanya sekarang. 15 tahun yang lalu. Nanti bisa 4 gunung emas saya hajar ya. Yang saya kedagingan manusia memang luar biasa. Ya, karena saya orangnya belum kosutuan. Itu karakter ini jangan salah, ini turun ke anak-anak saya. Anak-anak saya juga kalau gak ditahan Tuhan bisa loncat ke langit 37. Karena dia ditahan Tuhan juga, agak kecewa, duduk terus dia. Dia kayak saya. Saya ini di Jakarta 2 gunung emas, 5 gunung emas pun saya robohkan semua. Apalagi dulu masih muda, sekarang aja emang udah encok-encok masih. Tapi kan harus tunduk terus. Karena itulah jalanku adalah jalan Tuhan. Jadi kita memikirkan kayaknya begini, karena ini baik loh, kan bagus jadi begini. Gini, saya juga begitu tuh. Sekarang semenjak kebijaksanaanmu adalah kebijaksanaan, pikiranmu adalah pikiranku, tidak boleh meleset. Itulah legowo terima dipadu, ikhlas legowo. Yang ngomong sih gampang sih, saya ngerti saya. Nah itulah akhirnya banyak orang kecewa karena dia memikirkan Tuhan nolong itu seperti apa yang kita pikirkan. Kecewa nggak tolong-tolong. Sebenarnya pertolongan sudah datang saya waktu itu kan. Itu masih saya terima waktu itu. Mungkin saya nggak ada di sini. Saya sudah jadi manajer yang memimpin satu perusahaan oli. Saya dobrak semua kota Jakarta dengan oli saya. Karena itu udah uji coba. Waktu saya jadi supervisor, orang Bangka juga bos. Saya ditaruh namanya apa itu? Supervisor promotion. Jadi supervisor dari bagian promosi itu. Saya di bawah saya ada sales 8 orang. Saya rombak itu perusahaan. Manajer kalah kabur sama saya. Saya rombak itu perusahaan. Oli naikin 1.000. Oli naikin 1.000 saya. Kenapa? Nanti kemahal loh. Tenang aja. Nanti prinsipal pabrik komplain kita distributor, tenang aja. Naikin 1.000. Kenapa? Saya mau ambil uang 1.000-nya, saya mau bikin kaos. Saya ambil 1.000-nya, saya mau cari kulkas, saya mau jadi keyboard, saya mau cari rice cooker, 1.000-nya itu saya mau naikin 1.000 benar. Setuju manajer, naikin 1.000 harga. Jadi sebelum naik otomatis saya mau kasih ekstra sama toko-toko dan bengkel-bengkel. Saya bilang sales, umumkan bulan depan naik 1.000 oli. Otomatis kalau oli barang naik, toko-toko dan bengkel-bengkel langsung nafsu nggak? Wah, kasih ekstra harga sekali. Ngambilnya gak kira-kira setruk habis semua. Wah, semuanya lah. Meledak langsung. Meledak. Itu belum promosi tuh. Saya baru mau naikin 1.000. Meledak penjualan. Dia nggak mau. Targetnya dari 3.000 ton saya jual 5.000 ton. Meledak langsung. Bos panggil saya, dia bilang, lu bisa jual jangan sampai gak bisa tagih ya. Meledak ini apa utang ini. Karena kan dia utang dulu Pak. Dia kasih tuh utang dulu Bang. Jangan bisa jual dulu gak bisa tagih. Bangkrutin perusahaan. Karena kita selain ke sales aja. Bahkan itu mereka kalau ada macam-macam sales yang tangan gitu kan. Dia ngesamperin ke toko gitu. Meledak mana? Wah meledak. Belum promosi. Bulan depannya naik kan 1.000. 1.000-nya saya ambil ke naik.
Jadi belum naiknya memang bos untung, tapi ini saya naikin untuk ngambil duit promotion, karena dia harus mengambil 4T ini promotion. Saya ambil 1.000, bikin kaos, kan saya bilang pesan ke tukang laundry, laundry lagi. apa namanya, tukang jahit ya, yang bikin promosi, bikin banyak, pengen 1.000 saya ambil semuanya, wah saya ambil semua, tumpuk semua. Jadi setiap pembelian oli kasih kaos, satu dus kasih kaos terus, wah lambang oli saya. Wah seneng, bertahun-tahun oli ini nggak pernah ada hadiah. Sekarang meledak bulan depan, kasih pak. Udah kasih promosi bulan depan saya bikin. Udah, tokonya mau minta apa? Keyboard, kulkas, rice cooker semua. Tanya apa dia? Mau apa dia? Ada yang minta motor, ada yang minta sepeda, ada yang minta rice cooker. Wah, oke, tanda tangan kontrak selama 4 bulan pengambilan sekian dus dapat rice cooker. Meledak langsung, meledak lagi loh. Sampai pabrik kebingungan, kira ini distributor meledak tiba-tiba. Saya udah praktek, saya yakin jadi saya mimpin perusahaan bisa meledak. Kalau saya orang optimis loh, saya nggak ada tuh pesimis. Jangan kalau mental pesimis itu mikirnya terlalu banyak, tapi tindakannya lebih sedikit daripada orang buta. Itu orang pesimis. Jadi kalau bilang lagi bang, nggak bisa bang, gini bang, ini argumennya terlalu banyak, jadi pikiran terlalu banyak seperti profesor, tapi tindakannya sedikit seperti orang buta. Kalau saya nggak begitu. Saya pernah ceritakan, kalau ada 2 orang manajer dikirim ke Ethiopia atau orang negro itu, kamu manajer pertama kirim ke sana. Oke berangkat, satu, bisa ditinggal. Wah, bosnya gila nih. Pulang, bos lapor, kenapa? Nggak cocok buka pabrik sepatu di Ethiopia. Orang Ethiopia itu saudaranya You Must Be Crazy, Nick Shaw. You Must Be Crazy itu itu nggak ada yang pakai sepatu di sana, itu saudara mereka semua. You Must Be Crazy tutup kita, nggak ada yang pakai sepatu di sana katanya. Bos pusing. Oke, kamu yang ke meja 2 kirim, saya ongkosin, berangkat pesan yang 2 nggak suruh. Bos punya ide cemerlang beda, pulang ya. Bos hebat bosnya. Orang di sana Afrika tidak ada yang pakai sepatu. Kalau semuanya pakai sepatu, meledak penjualan kita. Nah, dengan kondisi yang sama, tapi cara berpikir yang berbeda, meledak. Anda kalau ngomong saya nggak kena masalah. Ini harus diturunin sama anak-anak saya. Gaya pemikiran sebenarnya. Orang saya yang saya orang marketing ke sekolah sarjana ekonomi. Nggak bisa. Kemarin bagus sih. Itu orang Batak kadang ngomong sama saya. Kok, dia bilang, yang toko saya. Ini sama pemikiran. Kalau kita mikirin semua orang sudah jual, kita nggak bisa maju-maju. Contoh dia bilang, kita kan buka kontra di Pangkal Pinang, terus kita mau buka, pasti orang yang pesimis dia bilang, untuk apa buka kontra handphone, jual pulsa, semua juga udah jual kontra, semua saingan banyak, udah nggak bisa lagi. Tapi gue nggak cocok, saya nggak mau bilang buka kontra, untungan dikit, mau buka apa? Gue kalau punya modal mau buka pecel lele dia di Pangkal Pinang, jangan pasang. Gua jamin gua meledak. Saya meledak. Mau jual ayam, ada apa lagi dia bilang, apa burung apa tuh? Burung puyuh, bebek. Saya punya sambal beda. Pasti meledak. Kalau kita mikir ini udah ada, itu udah ada, ini udah ada, oh kok gak bisa, sayangnya udah banyak. Kapan kita majunya kok? Banget saya cocok ya sama saya, sama kawan gitu. Saya orangnya nggak pantang mundur, kalau belum kejedot tembok belum mundur saya. Memang gila saya, gimana gilanya saya? Ngomong apa? Saya terdidik loh. Umur apa saya? Tahun 2000, tahun 96 saya jadi sales. Bertahun-tahun jadi goblok, jadi sales nggak tahu. Kok apa kabar kok? Sampai akhirnya menjadi seorang sales yang luar biasa. Turun, ceklek. Selamat siang Pak, kami dari oli ini Pak, mau nawar, sampai bicaranya ratingnya bagus.
Sampai akhirnya udah tingkat mahir, naik motor gak usah turun. Kok mau order berapa kok? 500. Terima kasih. Tarik. Menggila saya. Sampai udah sampai, artinya apa? Saking toko dan bengkel itu percaya sama saya. Sebenarnya ya gue bohongin juga ada itu. Cuma dia percaya mungkin. Saking mahir itu. Dari bodoh ternyata. Kalau bodoh orang datang sales datang tolong. Kok dari ini kok? Kok nggak mau? Nggak mau? Yaudah. Makasih kok ya. Itu orang bodoh tuh sales. Banyak sih. Kalau di Bangka nih udah rata-rata begitu ngawarin produk ke saya begitu. Ceh, ngerokok nggak ceh? Ngerokok apa nih? Nggak dicari. Udah makasih ceh ya. Jangan aja. Gila deh. Nah, nggak kepake mas sales begitu. Salamnya harus bagus. Namanya ceklek mati cek. Duduk sebentar. Masih kok, apa kabar Pak? Dari mana ya? Dari oh iya, greeting bagus. Namanya apa? Pandangan pertama terpesona. Setelah itu terserah Anda. Itu udah mahir bertonton saya. Sampai akhirnya udah nggak pakai begitu lagi, udah kenal kan bertonton no. Bro, kok order berapa kok? 500. Oke, thank you. Udah nggak pakai lagi greeting. Itu akhirnya saking dia percaya sama besok kita masuk ke itu loh, awal lah akhirnya sampai ke sana sih. Urusan tipe tuh Anda sudah pakar marketing kan. Nggak usah turun lagi, tinggal tarik gas doang. Gasnya pakai ranking. Wah, itu apa nama shock breaker apa? Kak, order berapa kak? Oke lah, 10 dus. Oke lah, thank you. Jeng, pakai ranking. Wah, ngangkat. Dikit. Masih muda, enggak. Jangan ditiru, masih mundur. Sekarang naik motor, nengok kiri, nengok kanan, jangan sampai nabrak orang sana, dan sampai apes orang buka itu, lu dulu pakai ranking, istri saya kalau saya naik ranking, saya kan pasangin itu tuh cenderan di belakang tuh, enggak, dia kalau bonceng sama saya pulang saya jemput dulu, enggak, saya naik motor teng, dia kan udah senior, bisa baca majalah ya di belakang. Itu waduh, dia harus senior, terserah mau ngebut terserah, senior aja dia baca majalah, nggak tahu baca majalah kabarnya. Sampai baca majalah, macet di Jakarta dia santai di belakang, gitu. Dia pokoknya, jadi kalau nggak usah pegangan, nggak usah apa, orang udah ada senior, sengaja saya kasih bawa supaya ada senderan itu ranking itu saya kan jadi ranking saya satu-satunya yang ada senderan belakang motor saya doang. Nah lo coba ada motor ada senderan kecuali Harley Davidson kan yang ada senderan belakangnya. Ya motor saya ranking saya bikin senderan. Jadi dia macet dibaca majalah baca apa di belakang tang. Oke, kembali lagi. Yang pertama tadi apa? Waktu, kelamaan. Yang kedua, setelah orang mengerti waktu adalah dua yang kedua. Pengetahuan. Setelah pengetahuan tahu sih, ada lagi tingkat pengertiannya atas pengetahuannya itu. Orang kan kadang-kadang tahu, kan pengertiannya benar atau enggak. Nah, sama kayak orang tiap-tiap doktrin perpuluhan tiap bulan setor. Saya tahu itu ayat. Pengertiannya bagaimana? Ini pengertiannya. Saya tahu buah sulung. Buah sulung itu adalah setiap hasil pertama engkau memberikan seberkas kepada iman. Yang terjadi sekarang apa pengertiannya? Berikan gajimu bulan Januari kepada Tuhan. Mendingan kita makan ameng aja menurut saya. Mending saya ajak kalian makan ameng aja. Gaji saya habis 1 bulan. Store gaji tahulah pengetahuan dan tingkat pengertiannya. Kita di sini pengetahuan banyak sekali. Pengertiannya saya kupas habis begini. Korbannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
argumennya, poinnya banyak sekali. Ini nih yang membuat manusia ini gak sanggup. Kadang-kadang kita yang setengah-setengah tahu gimana tuh? Setengah-setengah nggak tahu, setengah kelamaan, nunggunya lama, yang percaya setan kita ngepet dan tiada tuyul, yang nafsunya besar, kita maling, kita curang, kita nilep, kita korupsi, kita begal, nggak perlu kita bunuh orangnya. Bunuh biasanya apa? Ya, orang bisa bunuh tuh biasanya itu ada warisan, benar? Kedua, asuransi, sengaja dibunuh supaya asuransinya bisa cair. Nafsunya tinggi sekali manusia. Seandainya ada 2 gunung emas diberikan di tangan manusia, hal itu tidak cukup untuk memuaskan hati manusia. Orang yang bijaksana yang memahami hal ini hendaklah hidup yang sepatutnya. Oh, ini udah sekarang hari ini yang sudah beda dengan yang dulu. Sekarang sudah biasa lebih kan. Jadi yang pertama adalah waktu, kedua adalah tingkat pengetahuan dan pengertian. Saya mau merubah Anda. Sorry, berapa menit? Berapa menit? 31. Oke, tambah 5 menit ya. Saya sedang mau merubah Anda dari cinta golongan menjadi cinta kasih universal. Saya sedang menentang yang namanya agama. Tuhan bawa agama nggak? Tuhan itu agama. Kalau agama itu banyak yang namanya rutinitas, liturgi, cara begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begitu nggak boleh, nggak boleh kecap ini, boleh kecap ini, kata firman Tuhan. Sesungguhnya walaupun kelihatan sangat bijaksana, sangat berhikmat, tapi itu semuanya untuk memuaskan nafsu manusiawi. Saya mau melepas seluruh agama sekarang. Jujur, saya kalau bisa saya mau KTP saya besok kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau bisa, tapi syaratnya harus tanda tangan sesepunya kejawen masalahnya. Bisa. Kamu harus tanda tangan sesepunya kejawen. Karena dia ada ininya, podokan kejawen di podokan itu ada itu. Ada organisasinya. Bisa. Nanti sudah wiwitan juga bisa, tapi kamu di sana minta tanda tangan suhu dulu dari sudah wiwitan. Nanti pada sana ada suatu mereka rekomendasi dilaporkan kepada catatan sipil untuk dirubah kolom agama ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan gua pendeta, masa gua ditabiskan sama sesepuh? Saya mau menabiskan orang, mau malah saya ditabiskan itu. Di bawah turun pangkat lah saya. Dan saya kalau bisa begitu, tapi udahlah. Ini hanya hayalan aja. Saya mau merubah hati Anda, walaupun KTP secara fakta nggak bisa, saya mau merubah hati Anda dari cinta golongan menjadi cinta universal. Kenapa kita harus melepaskan hal-hal dunia dan kemelekatan? Kenapa manusia tidak memerlukan agama dan lepaskan semua? Kenapa kita tidak boleh terikat doktrin dan dogma? Kenapa? Mengapa kita tidak boleh semua melekat kecuali kepada Kristus? Kenapa? Saya mau rubah Anda dari cinta golongan menjadi cinta universal. Kalau Anda sangat melekat kepada agama, otomatis Anda akan mencintai golongan enggak? Iya, hanya agamamu saja yang kau tahu. Kalau kau cinta doktrin, maka doktrin kamu yang paling kau anggap benar, yang lain disesatkan. Kenapa kita nggak boleh ada pemujaan yang namanya manusia? Sekarang banyak pemujaan manusia. Pendeta dipuja, kalau dikritik-kritik pendetanya anak buang. Wamu, satu gerombolan dari hutan mana keluar semua untuk menyerang kita. Padahal lagunya sudah ada. Kan? Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Siapa yang ngasih puja? Yesus. Kenapa kau memuja pendeta? Kenapa kau memuja presiden? Wah, presiden ini hebat. Kenapa kau muja gurumu? Kenapa kau muja artis? Wah, hebat artis. Kagum sama pendeta, kagum sama artis, kagum sama gubernur ini, kagum dengan presiden. Musnahkan semua.
Lagunya mengatakan, kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Nah, siapa? Kristus. Kan terfokus kita. Kalau kau cinta doktrin, kau akan mengasihi orang-orang yang sedoktrin. Kalau kau cinta agama, kau akan mencintai orang-orang yang seagama denganmu. Mencinta golongan itu. Kalau kau cinta uang, maka kau akan sepakat dan selalu mendukung orang yang punya uang. Belum kau sutur, terang-terangan apa adanya, tidak ditambah-tambahkan. Kalau kau memuja seorang pendeta, ya, apapun yang pendeta itu ngomong pasti kau anggap benar, walau pengertian salah. Ronaldo, pemain sepak bola, Ronaldo ya, kalian pemain bola, ya, pernah ditanya, Mister, saya mau tanya, pakai bahasa Inggris saya terjemahin aja, kamu tuh agamanya apa? Mister, di KTP saya tuh di luar negeri itu nggak ada kolom agama, saya agamanya sepak bola, katanya. Hebat ya, Ronaldo, hidup Ronaldo. Orang luar udah nggak mau pusing dengan agama saya. Karena di KTP-nya tidak ada kolom agama. Mister, agamamu apa? Agama saya, kalau kamu tahu, agama saya adalah sepak bola. Benar, artinya dia memang sangat memuja dan sangat senang dengan bola itu. Nggak salah sih. Jadi kalau Anda yang sepakat dengan doktrin, pendeta, dogma, semua cinta uang, itu Anda cinta golongan. Saya mau memusnahkan seluruhnya perikatan ini. Terikatlah kepada Kristus. Itulah sebenarnya kenapa setiap gereja itu doktrinnya beda-beda. Kenapa? Karena tidak terfokus kepada apa? Kristus. Dikit-dikit pendeta saya hebat, pendeta bapak saya bilang, gembala saya bilang, kenapa nggak pernah mengatakan Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus bilang begitu. Hanya satu-satunya ATM yang selalu bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sabodo ting lu punya pendeta, sabodo ting Anda punya doktrin. Tuhan Yesus ya, pemujaan yang terfokus, terkagum dengan Tuhan dan terikat kepada Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Karena Anda memuja uang, itu mempengaruhi loh. Doktrinnya uang semua dan berkat melimpah. Kalau Anda tidak terfokus kepada Tuhan Yesus, Anda terfokus kepada satu sosok yang bengis, maka doktrin yang kau percaya adalah doktrin bengis. Saya kasih tahu, doktrin reprobasi itu adalah doktrin dari hati yang bengis dan kejam. Sudah ditentukan dari semulanya neraka, sudah ditentukan dari semulanya sorga. Di dalam cinta kasih universal tidak boleh lagi ada penghakiman sorga neraka. Setuju gak? Nggak, belum tentu. Anda kira Singosari Gejah mana masuk neraka apa? Kan Tuhan sendiri dari juta miliaran manusia, kan Tuhan sendiri atas kehendaknya milih yang ini, milih yang ini, yang milih yang ini, yang milih yang ono. Terus yang tidak terpilih bisa disalahkan atau enggak? Enggak, dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba mati masuk neraka. Salahku apa Tuhan? Salahku apa? Selama hidup aku ini bertapa sama dia, sudah berbuat baik segala sesuatunya. Salahku apa? Dalam cinta kasih universal artinya kita mencintai seluruh agama, mencintai seluruh ras, mencintai seluruh golongan. Apapun kita cintai, termasuk binatang. Alkitab bilang, orang yang bijaksana itu adalah memelihara ternaknya, tetapi orang jahat menyiksanya. Kita tidak boleh juga masuk bengis juga. Anda punya binatang, Anda siksa saya. Boleh juga. Mana ada viral kucing diikat di syarat-syarat, hanya masuk penjara. Kucing di syarat-syarat, kucing. Harus punya cinta kasih universal. Mencintai semua agama, ras, dan semua golongan. Saya nggak peduli. Saya tidak akan pernah menghakimi, lu gak percaya Yesus masuk neraka. Nggak mau. Saya mau punya cinta kasih universal. Bukan hanya agama yang berbeda saya cintai, bukan hanya ras yang berbeda saya cintai.
Mau cinta bagaimana ras juga nggak masalahnya kan, agama itu kan sudah kadang-kadang kan membuat manusia itu tidak bisa nikah juga, ya kan? Karena agamanya beda, susah nikah. Coba agamanya dibuat, bisa nikah, bisa kawin dengan orang Amerika, bisa agama Bali, kemana semua ras bisa nikah, bisa bercampur manusia. Kenapa manusia tidak bisa bercampur? Jawabannya karena ada pemisah pengkotakan. Agamanya beda nggak bisa. Banyak, makanya orang Indonesia banyak kawin di Singapura, didaftarkan ke Indonesia. Harusnya yang benar udah kawin bawa udah mau kawin nama India, si mirip kece, kucah-kucah hotahe, nggak apa masalah. Maka ambil, kasih kita udah belajar DNA, semakin rasnya berbeda, maka fisiknya lebih kuat, tahan imun, tahan penyakit, dan lebih smart. Karena variasi gennya banyak. Kalau sama-sama dia variasi gennya sedikit. Namanya kita dari semanafet, ya kan? Ada yang semakin turun peradabannya, ada yang semakin tinggi peradabannya, ada yang begitu-begitu aja turun sampai 2025. Campur semuanya, coba menghasilkan manusia unggul. Nggak mau pada kawin sama orang Yahudi sih. Iya, saya mau memusnahkan semua. Adalah Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Haleluya, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Saya mau ngasih, bukan hanya mengasihi ras, agama, golongan apapun, ya, doktrin apapun, gereja, semua cinta kasih Indonesia. Duit banyak gereja, jangan suka tanya, ya, gereja dari mana? Dari sana, oh sana aja, jangan. Cuma hanya tahu dari gereja mana, apa, oh ya, perlunya apa sih? Perut lapar, nggak ada beras, oke, ambil di gudang. Itu dong. Mau nikah di sana kenapa? Sana harus kategorisasi Pak, 3 bulan, 6 bulan kelamaan. Kita minggu depan udah mau resepsi Pak. udah. Selesaikan semua dengan penuh cinta kasih. Jadi jangan ada lagi penggolongan gereja, aduh doktrin, aduh pusing saya. Saya mau diatain itu cinta kasih, bukan hanya manusia, kau harus mencintai hewan juga. Jangan disiksa binatang. Kalau nggak mau piara, ya udah lepas saja nggak siksa. Anda harus mencintai pohon juga dan tumbuh-tumbuhan. Pernah saya dengar cerita, ya, Ibu Ros meditasi sebentar, tiba-tiba ada kuah sinar, jutaan semut terang-terang sujud menyembah dia. Saya mau sampai ke sana. Kalau lu nggak cinta kasih sama tumbuh-tumbuhan dan hewan, gimana dia mau cinta kasih dengan Anda? Saya mau kalau ketemu singa, diam dan tenanglah. Karena saya cinta. Karena ujung-ujungnya apa? Kita bilang nanti singa dan lembut makan rumput sama-sama. Sebelum itu saya mau menuju ke sana. Tuhan cinta dengan rumput gak? Tuhan cinta sama singa gak? Iya. Cinta kasih universal, semua dia kita cinta semua. Nah itu nanti baru saya mau seperti itu. Saya kasih tahu. Ya, betapa di pohon buah, saking cinta kasihnya, ya, pohon itu kepada yang bertapa itu, sampai pohonnya menundukkan diri, daun-daun dan ranting-rantingnya. Untuk apa itu? Untuk menyelamatkan, melindungi Siddhartha Gautama dari pancarannya Siddhartha. Udah sampai kepikir ke sana belum? Pernah terjadi sama siapa itu? Bukan hanya Siddhartha Gautama. Pernah terjadi dalam Alkitab kepada siapa? Ayub. Ya, tapi pohonnya udah mati, lalu mati sari. Ya. Tapi melindungi. Kita harus sampai ke tahap itu. Sampai pohonnya cinta kasih nunduk rendah untuk menutupi Sang Guru Agung dari pancaran sinar matahari. Kalau kau cinta semuanya, bersinar kepalamu dengan penuh kemuliaan, seluruh ciptaan akan sujud menyembah kepadamu dan kembali kepada kita. Kejadian 1:26. Dan berkuasa atas
ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang di darat. Semuanya akan mencintai Anda. Kenapa bisa tumbuh onak, semak, dan duri? Jawabannya karena dosa. Karena Adam dan Hawa melanggar perintahnya Tuhan. Tuhan jadi terpisah dengan manusia. Manusia dengan alat berpisah. Tahu nggak? Semua singa jadi ganas, ular jadi seganas. Tumbuh-tumbuhan nggak mau kalah saing. Onak dan duri nyerang kaki manusia, tusuk dengan duri. Serang manusia semua. Semua binatang serang manusia. Sampai tumbuh-tumbuhan nggak mau kalah saing. Semak dan orang keluarkan duri, putri malu, tusuk kaki manusia. Bukan hanya singa. Sebelum Rachel itu harus tergenapi. Tapi harus penuh cinta kasih, nggak boleh ada kebencian. Tak seorang pun yang tak ku percaya, tak seorang pun yang tak ku ampuni, dan tak seorang pun yang tak ku cintai. Ini beda, makanya lama. Orang nggak akan sanggup di gedung ini. Cinta kasih universal, dan ikuti apa yang Tuhan mau. Dia sempurna, jalan-jalannya pasti. Kenapa pasti? Karena apa yang terjadi 1 detik lagi, 1 menit lagi, Tuhan tahu nggak? Ya, karena dia tidak dipaksa ruang dan waktu. Dia tahu sedetik lagi akan jadi celaka. Dia tahu. Makanya belok kiri, kata Tuhan. Tak, nggak lama tak ada der. Jalan-jalannya sempurna. Ikutin. Memang waktunya lama. Kairosnya yang nggak tahan. Sabar. Ikutin. Biarin aja, ikutin aja. Dia suruh ke kiri, suruh ke kanan, karena jalannya sempurna dan pasti sampai. Dia nggak mau lu kecelakaan apes, ciloko, kecelakaan, jatuh, patah tulang. Tuhan nggak mau itu semua. Itu bukan jalan-jalannya Tuhan, jalannya sempurna kok. Hidup aman-aman aja, walaupun ya untuk cari masalah nggak apa-apa, tahan aja terus. Itu namanya kita lagi belajar untuk ikhlas loh. Memang ucapnya gampang, prakteknya kelenger gitu. Tapi bertahan, pasti sampai. Dan kita akan sampai di puncak gunung yang pernah saya lihat. Di atas gunung itu, di puncak itu ada berlian yang besar yang bercahaya, dan Tuhan bilang, ambil itu dan engkau akan seperti Allah. Tapi jalannya lama ini. Oke? Sampai di sini dulu ya. Jadi saya sudah bicara tentang kenapa manusia tidak bisa mau mengikuti Tuhan. Karena pertama, waktu, pengetahuan, dan tingkat pengertian. Dan saya juga menambahkan, saya mau semuanya ada di ruangnya, mencintai semua golongan tanpa melihat agama, ras, masuk hewan, rumput, semua Anda harus cintai. Belajar stop. Tidak ada ular yang bisa ngikit Anda langsung mati. Si Paulus juga gigit ular kok, ditepis aja, nggak mati itu Paulus. Saya mau stop itu, saya pribadi mau stop itu. Nggak tahu Anda gimana. Saya mau stop itu. Saya mau seluruh ciptaan Tuhan mencintai anthropos theos ministry. Seluruh ciptaan dikasih Tuhan dan dikasih manusia. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Jodohkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat Tuhan, tambahkan rezeki kami Tuhan, supaya kami dapat memenuhi hari demi hari Tuhan, dan seluruh kebutuhan kami Tuhan. Kau memberkati keluarga Pak Andres di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati semua yang ada di ruangan ini. Kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu selalu baru dan ditambahkan setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.